Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Febriani di KPI Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau ini merupakan ketua dari Pemuda Muhammadiyah di Natuna. Halo Bang Misul, Halo Kak Host. apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja dan lumayan. Alhamdulillah. Gimana perjalanan menuju sini? Lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar ya. Tidak terlalu banyak tempat macet ya di luar kan. Jadi perjalanan yang tidak ada apa namanya tidak ada kendala yang mesti. Bang Misul ini biasanya kerap kali dipanggil dengan panggilan Poncel, betul ya? Lebih akrabnya memang eh, ya begitu. Tapi Boncel itu sebenarnya bukan nama panggilan dari kecil, tapi zaman-zaman sekolah dulu kan ada apa namanya eje-ejean orang Oh, tua, eje-ejean nama karena memang postur tubuhnya yang sedikit lebih pendek daripada teman-teman yang lain. Jadi ada panggilan-panggilan yang sebenarnya itu ejaan, ejaan dipanggil boncel, 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 boncel. dari kecil. Cuma dari itu di masa udah SMA sih, saya kan sekolah di Man Satu Ranai. Dulu namanya Man Satu Ranai, sekarang sudah menjadi Man Satu Natuna. Itu teman-teman tuh selalu ngejek dengan panggilan boncel. Cuman saya berpikir bahwa ini boncel apa sih sebenarnya maknanya dari boncel itu kan? Boncel itu sendiri kadang-kadang kita berpikir mungkin singkatan kalau dulu ejaannya tuh bocah celeng. Oh, Boncel itu bocah celeng, cuman ada beberapa yang mengatakan boncel itu ya bocah kerdil atau cebol dan segala macam. Jadi ya udah branding aja lah nama boncel itu. Jadi akhirnya ya melekat sampai sekarang siapapun yang taunya boncel gitu. Jarang yang mengetahui nama asli. nah, Bang, jadi kita manggilnya Bang Bocel atau Bang Nuzul nih? Boleh, bocel boleh. Oke, baik Bang Nuzul aja biar lebih simpel. Jadi hari ini kita merujuk pada tema Kiprah Muhammadiyah dalam upaya pemberdayaan umat Islam progresif di Natuna. Nah, merujuk pada Kiprah Muhammadiyah, bisa nggak Abang ceritakan sedikit sejarah awal terbentuknya Pemuda Muhammadiyah di Natuna dan alasan di balik terbentuknya itu? Baik, mungkin secara sejarah terbentuknya Pemuda Muhammadiyah di Natuna ini itu berdiri sejak tahun 2000. Tahun 2000 itu sudah ada kepengurusan Pemuda Muhammadiyah, itu di bawah kepemimpinan Abang Dadai Amhar, Bang Alias Kadir, kalau kalau memang teman-teman kenal, Bang Alias Kadir, terus sama Bang Dasapki. Nah, orang ini dulu yang apa namanya mencetus Pemuda Muhammadiyah di Natuna, tetapi berjalan waktu kiprah, bukan kiprah ya, apa namanya Pemuda Muhammadiyah ini semacam mati suri. Lama itu ada beberapa periode renggang tidak terisi kepengurusan sampai di 2014. 2014 itu ada wacana kembali penyusunan eh, kepengurusan itu oleh almarhum Abang Dara Haraneri dulu. Nah, itu di masa periode 2014-2018. Cuman memang tidak sampai kepada SK, turun SK-nya dari provinsi. Terus 2020 saya ketemu atau dihubungi oleh pimpinan wilayah saat itu. Saat itu ada namanya Abang Daud Rahim. Nah, beliau menghubungi apa namanya untuk kembali di Natuna itu kepengurusan Pemuda Muhammadiyah, dan kebetulan saya kumpulkan teman-teman yang memang punya background ataupun kadernya Muhammadiyah. Kita coba saya lemparkan ke kawan-kawan apakah kita mau melanjutkan apa namanya tapak yang sudah ada begitu. Jadi ada beberapa yang setuju, ya kita lanjutkan saat itu. Itu di tahun 2020 terbentuk kembali di kepengurusan Pemuda Muhammadiyah di Natuna. Boleh ya? 2020, tetapi periodisasinya itu sebenarnya 2018-2022. Nah, cuman kami terlantiknya atau terbentuknya itu di tahun 2020-nya setelah Covid gitu. Iya, betul. Kan COVID itu udah apa? Semua kegiatan tuh kayak Ya, udah diberhentikan gitu terhenti. kan. Aja 2020 pun kami saat itu memang secara bisa dibilang secara kilat dengan musyawarah yang Sebentar. cepat gitu. Terus
penyusunan apa namanya struktur organisasinya juga kami percepat. Beberapa bagan-bagan dari apa ya dari struktur itu ketika memang tidak terpenuhi ya kita satukan. Ada beberapa bagan yang kita satukan jadi satu gitu ibaratnya. Salah satu contohnya mungkin ada kesehatan, misalnya ada kokam, dan segala macam. Kita berpikir tidak punya kader untuk memenuhi struktural itu, mau tidak mau kita satuin. Nah, Iya. ada beberapa yang kita satuin, jadi ya, satu orang itu membawa beberapa dimensi itu, kayak kesehatan, berburu tani dan segala macam. Terus eh, apa visi misi dan tujuan awal pembentukan pemuda Muhammadiyah Natuna ini, Pak? Kalau untuk visi misi pembentukan awal itu kan memang di tangan abang danya Bang Daeng Amhar ya. Itu yang pastinya begini, pemuda Muhammadiyah itu secara hierarki kan kita punya struktural dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah sampai pimpinan daerah, sampai juga pimpinan anak ranting, cabang ranting dan anak ranting gitu. Tetapi untuk visi misi biasanya kita selalu menselaraskan dengan visi misi pusat. Pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah itu dia punya visi, dia punya misi, kita menyelaraskan gitu. Nah, mempersiapkan kader-kader Muhammadiyah yang mampu nantinya ke depan bisa apa namanya? Bisa bersaing dengan perubahan-perubahan global. Berarti nah ya, di luar juga ada gitu. Kalau Muhammadiyah ini sebenarnya di Natuna ini ruang lingkup kecil. Kalau kita berbicara Muhammadiyah secara universal, secara lebar ya, Muhammadiyah ini salah satu kalau Muhammadiyahnya ya salah satu organisasi terbesar, bukan terbesar, terkaya yang hari ini masih dipegang oleh Muhammadiyahnya. Tetapi Muhammadiyah itu perlu kita sama-sama ketahui, Muhammadiyah ini adalah induk besarnya. Jadi di bawah Muhammadiyah itu ada pendampingnya yang namanya Aisyah. Ya, jadi dari kedua ini, suami dan istri ini memiliki anak, namanya kalau laki-laki itu pemuda Muhammadiyah, kalau perempuan itu ada namanya Nasliatul Aisyah. Iya. Nasliatul Aisyah. Itu untuk yang perempuan. Ini memang laki-laki unsur laki-laki dan perempuan unsur Oh, perempuan. nggak gabung gitu ya. Tidak. Tapi ada satu penyatuan itu ada namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu adik kami lah Oh, ibaratnya. ada lagi. Terus ada lagi adik yang keduanya itu ada IPM namanya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu Nah, bagi pemula gitu ya. eh, bukan itu bagi bagi pelajar. Jadi pelajar kaderisasi mereka melalui IPM namanya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ketika dia mahasiswa ada namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sama dengan halnya kayak di kampus itu ada HMI, ada kami dulu. Sama, itu dia satu level gitu. Jadi apa namanya secara secara global, secara universal Muhammadiyah itu hari ini sudah secara menyeluruh di berbagai tempat mereka memiliki kepengurusan, baik itu kepengurusan wilayah di setiap provinsinya maupun kepengurusan daerah di setiap kabupaten kotanya. Dan hari ini juga dalam beberapa tahun terakhir ini Muhammadiyah sudah memiliki cabang istimewa namanya. Itu ada beberapa tempat di Jepang, di Cordoba, Oh, di Jepang juga. di Jepang sudah ada, di Cordoba, di apa namanya di Spanyol itu bahkan 2021 kalau nggak salah itu kalau nggak salah ya itu salah satu gereja tertua di Cordoba di Spanyol itu dibeli oleh Muhammadiyah, Dibeli. dibeli oleh Muhammadiyah bangunan dijadikan masjid di daerah ya. Oh, oke. Nah, seperti yang kita tahu, Natuna ini kan sebagian besar berbasis NU. Contohnya seperti PB Ansor, bahkan HMI juga berbasis NU. Nah, ada nggak organisasi Natuna sendiri yang berkiblat ke Muhammadiyah? Menarik sebenarnya. Ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya itu adalah sejak kapan HNI itu berafiliasi ke NU? Tadi kan keterangannya Ah, adalah ya sebagiannya apa bukan bukan sebagian apa namanya sebagian besar berbasis ke NU. berbasis NU ya. Ini menarik sebenarnya karena HMI itu tidak pernah menyatakan diri bahwa dia lebih condong kepada salah satu organisasi karena mereka berdiri independen gitu.
Kalau kita berbicara tentang siapa pendirinya, Bung Latan Pane itu, kalau kita melihat historis pendidikannya, beliau sekolah di Muhammadiyah. Bagaimana mungkin ibaratnya kalau stigmanya adalah HMI berada di bawah naungan NU gitu. Ya. Karena yang setahu saya gitu, NU itu HMI pula. HMI itu dia berdiri sendiri, tidak berapresiasi ke partai politik dan ormas keagamaan yang lain. Tapi kalau PP Ansor? Kalau GP Ansor sebenarnya bukan PP, GP. GP. GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. GP Ansor itu memang sama seperti kami di Pemuda Muhammadiyah. Kami punya ayah namanya Muhammadiyah, GP Ansor itu punya ayah namanya Nahdlatul Ulama. Nah, gitu. Nah, mereka punya ibu namanya Muslimat. Jadi sama sebenarnya apa namanya? eh, Secara hierarkinya sama. Terus pertanyaannya tadi apakah ada di Natuna apa namanya organisasi yang di bawah naungan ataupun berkiblat kepada Muhammadiyah? Ada. Salah satunya ya Aisyah. Oh, siap. Dan kami yang pastinya. Ya. Hari ini baru dua ini, maksudnya yang di bawah naungan Muhammadiyah itu baru dua ini hari ini yang muncul di Natuna. Kemarin juga sempat Bunda Ngesi sebagai ketua Aisyah, beliau menyampaikan ke saya mencari kader perempuan untuk apa namanya menerbitkan Nasliatul Aisyah di Natuna. Memang kita itu yang menjadi kendala sebenarnya. Terus mengapa signifikan atau pengaruh Muhammadiyah itu tidak sebesar di luar Natuna seperti di Pulau Jawa misalnya. Di sana kan terdapat banyak sekolah-sekolah UMKM, CV atau PT dan organisasi Islam. Mengapa ini tidak diterapkan dan apa kendalanya yang belum diaplikasikan? Nah, mengapa ini tidak diterapkan dan apa kendalanya? Ya. Itu memang sebenarnya ya pertanyaan yang bagus. Itu juga menjadi PR kami hari ini, baik itu di Muhammadiyah, di Aisyah, bahkan di Pemuda Muhammadiyahnya. Pertama, memang faktor yang paling apa ya, yang hari ini yang terlihat jelas oleh kami, kenapa kami belum mampu untuk melakukan itu atau mengaplikasikan itu. Pertama, memang kami kekurangan kader penggerak, kader Muhammadiyah untuk sebagai penggerak. Kalau kita berbicara tentang Muhammadiyah itu kan di luar itu banyak sekali kayak pendidikannya Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ini bergerak di dunia pendidikan itu dari KB, itu kan kelompok bermain, PAUD, TK, SD, SMP, sampai ke universitas itu eh, sepertinya mungkin melebihi dari banyaknya sekolah-sekolah negeri. Ya. Nah, cuman kenapa di Natuna belum ada? Pertama, memang itu tadi. Pertama, kita kekurangan kader. Yang kedua, kita belum punya kas yang mumpuni untuk membangun itu. Jadi Muhammadiyah ini kan salah satu keunikannya adalah kita tidak terlalu bersandar kepada pemerintah untuk keuangannya. Kita menggunakan sistemnya kayak patungan lah, sesama kader kita patungan. Salah satu contohnya kami di Pemuda Muhammadiyah sejak dari 2020 di kepemimpinan saya, ini kan periode kedua ya. Sejak kepemimpinan saya itu segala jenis kegiatan apapun kami belum pernah namanya meminta ataupun menyodorkan proposal terhadap pemerintah daerah untuk membantu kegiatan kami. Bagaimana kami melakukan kegiatan itu? Kami mencoba mengumpulkan. Berarti berdiri sendiri ya. Ya, mengumpulkan dalam artian patungan lah kalau bahasa bahasa ininya kita patungan. Kamu ada berapa, saya ada berapa, kita kumpulkan yuk. Apapun nanti kegiatannya, tidak bisa besar kegiatannya kita bikin kecil, gitu. Penting dari Yang penting apa namanya kegiatannya ada kegiatan yang berjalan. Yang kedua untuk menggunakan uang daerah itu kita belum sampai ke situ. Terus yang selanjutnya mungkin kalau di Natuna ini kita bisa lihat, bukan bisa lihat, perlu juga kami sampaikan bahwa sudah ada beberapa tempat pendidikan yang didirikan di Natuna ini khususnya itu di bawah naungan Aisyah dan Muhammadiyah. Tapi masih berbasis PAUD dan TK. Itu ada di SP2 dan SP3 sama ada salah satu TK di Batubi itu di bawah naungan Asia.
Bapak sendiri udah berapa lama jadi ketua Muda Muhammadiyah? Kalau jadi ketua itu di periode 2018-2022 itu yang kami dilantik 2020 itu kan satu periode. Itu sudah selesai kemarin sehingga ada musyawarah kembali dan dipercayakan kembali oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua di periode 2023-2027. Oke, selanjutnya apakah kontribusi pemuda Muhammadiyah di Natuna ini sejauh ini, Pak? Mengapa kiprah Muhammadiyah di Natuna sebelum sementereng dan familiar seperti NU dan apa kendalanya? Sejauh ini kami pemuda Muhammadiyah memang belum terlihat signifikan apa namanya kiprahnya terhadap daerah, terutama Kabupaten Natuna. Tetapi memang itu tadi kita terkendala ada beberapa hal sehingga memang itu bukan sulit tapi belum mampu kita laksanakan secara baik. Kalau kita berbicara bagaimana pengaruh dan segala macamnya Muhammadiyah dibanding dengan yang lain di Natuna, itu juga mungkin salah satu faktornya lingkungan, lingkungan apa namanya, Sosial. bukan lingkungan sosial, stigma yang ada di masyarakat Kabupaten Natuna itu kan masih kepada cara peribadatan. Cara peribadatan Muhammadiyah seperti ini, cara peribadatan NU seperti ini, cara peribadatan yang lain seperti ini. Sebenarnya kita, maksudnya gini, mungkin perlu juga kami sampaikan, kita nggak usah lagi lah berbicara tentang perbedaan khilafiyah, apa namanya, tentang peribadatan gitu. Selagi selagi cara beribadahnya sesuai dengan apa yang dia yakini, sesuai dengan apa yang dia yakini, karena memang di dalam kalau kita berbicara fikih gitu kan, fikih itu banyak sekali apa namanya perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, tapi kan itu dibenarkan secara hukum, secara Islam itu dibenarkan. Makanya konsep dalam keislaman itu tidak ada yang paling benar. Ini konsep dalam keislaman ya, bukan konsep dalam beragama, tapi ini konsep dalam keislaman. Tidak ada yang paling benar bahasanya. Jangan ada yang menganggap bahwa dia paling benar. Makanya ada hadis itu yang man asbata li nafsihi tawadduan bahwa al mutakabbiru hakon itu. Barang siapa yang menganggap bahwa dirinya yang lebih tawadu, lebih rendah hati, lebih lebih paling ini Benar. daripada yang lain, maka kata kata Allah benar nyatanya dia orang yang takabur gitu. Oke. Berbicara dari sisi organisasi, apa kendala yang Bapak hadapi dalam mengorganisir pemuda Muhammadiyah di Natuna? Dari segi masyarakat kah atau dari faktor lain? Ya dari segi masyarakat termasuk juga salah satu faktor ya, salah satu faktor yang mendukung eh, bukan sulit sebenarnya memang itu tadi kepercayaan yang ada, bukan kepercayaan, cara peribadatan yang ada di Natuna itu sama persis dengan cara peribadatan Nahdlatul Ulama. Makanya Nahdlatul Ulama itu di sini lebih lebih apa lebih terbuka diterima. Gitu. Tapi kalau kita berbicara speknya organisasi, organisasi ini kan ada timbal balik. Timbal baliknya begini. Saya mengaku Muhammadiyah, Muhammadiyah mengaku saya sebagai kadernya. Uh, Ya, kalau enggak, saya enggak berani mengatakan saya orang Muhammadiyah. ya, Karena Muhammadiyah tidak mengakui saya sebagai kader. Tetapi berbeda dengan sebagai simpatisan. Simpatisan itu begini. Cara peribadatan saya misalnya contoh. Mungkin seperti Muhammadiyah. Lebih merujuk kepada mungkin pendapat-pendapat Muhammadiyah. Tetapi belum tentu saya sebagai warga Muhammadiyah. Nah, mungkin ini yang terjadi bahwa di Natuna itu cara peribadatan sama dengan cara peribadatan di NU atau Nahdlatul Ulama. Tetapi apakah Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa ini sebagai anggota? Ini kita berbicara speknya organisasi ya. Apakah organisasi Nahdlatul Ulama ini mengakui bahwa dia bagian daripada anggota Nahdlatul Ulama? Itu kan belum tentu. ya. Ya, kalau simpatisan ya. Jadi kesulitan-kesulitan seperti itu salah satu faktornya memang ada mengenai lingkungan, cara peribadatan dan segala macam. Yang kedua mungkin kami kurang soul saja,
kurang show untuk mengenal Muhammadiyah kepada masyarakat. Karena gini, kalau kalau kita tarik dulu ke belakang beberapa tahun lalu dari 2010 sampai sekarang, itu tidak sedikit orang Natuna yang menimba ilmu di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Di Pontianak itu ada Universitas Muhammadiyah Pontianak. Banyak anak-anak Natuna yang kuliah di sana. Salah satunya mungkin di Dewan itu Bang Andes itu alumni UMP, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Tapi ketika kembali ya tidak apa namanya? Jadi bagian. Tidak menjadi bagian. Nah, karena Muhammadiyah itu begini, Muhammadiyah itu tidak menutup kemungkinan siapapun yang ingin menimba ilmu di perguruan tinggi Muhammadiyah. Jangankan orang yang punya agama, orang yang nggak punya agama sekalipun, kalau dia mau belajar di Muhammadiyah, silakan Diterima ya. diterima. Makanya di pelosok timur sana, di Kupang, di NTT dan segala macam itu kan punya Universitas Muhammadiyah. Tapi 90% mahasiswanya bukan beragama Islam, beragama Kristen, Katolik, dan segala macam. Karena Muhammadiyah tidak mendiskredit itu gitu. Jadi Muhammadiyah itu membuka apa namanya tempat pendidikan itu memang dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi siapapun yang ingin menimba ilmu di sana, ya kita terbuka secara luas. Mungkin kawan-kawan di sini selesai S1 di sini di Selain Natuna punya jaringan untuk dapat beasiswa di kampus-kampus Muhammadiyah untuk S2-nya. Ya kita nggak tahu kan kalau tahu. Ya karena Muhammadiyah itu terbuka secara ininya semua. Maksudnya mau ngambil S2, S3, mau mau di Jogja, mau di Jakarta itu ada sebenarnya jalur-jalur yang bisa teman-teman coba cari gitu. Karena di situ juga ada beasiswanya. Ada beasiswa yang full 100%, ada beasiswa yang hanya 50%. Kan lumayan juga kawan-kawan mau jadi S2 gitu. Cukup terbantu ya. Terbantu. Oke, baik. Eh, apa nih strategi pemuda Muhammadiyah di Natuna dalam menciptakan masyarakat yang progresif, misalnya dalam peningkatan kualitas beragama maupun sosial langsung ke masyarakat? Kalau kita berbicara dalam progres beragama, saya pikir kita nggak mesti harus disampaikan lagi lah. Dalam artian begini. Contohnya ini aja. Host punya keyakinan cara peribadatannya. Ah, saya punya keyakinan cara peribadatan ini. Kan nggak mesti kita harus sama. Yang A mengikuti yang B atau yang B mengikuti yang A. Karena perbedaan itu tidak mencerminkan salah satu yang salah. Tapi dua-duanya, ya apa salahnya tetap menjalankan yang A, menjalankan yang B, begitu kan? Kalau di masalah peribadatan. Kalau masalah lingkungan sosial yang lain, memang di Pemuda Muhammadiyah itu hari ini kita mencoba menyusun program yang baru di kepemimpinan yang kedua kali ini. Jadi teman-teman itu kemungkinan besar nanti akan banyak show-nya di pesisir dalam artian begini. Nanti ya, kita punya agenda bertemu dengan para nelayan, kita punya agenda bertemu dengan para petani, kita punya agenda bertemu dengan para pelaku-pelaku usaha kecil. Apa kendalanya mereka eh, lewat itu? Kami mencoba untuk apa namanya membuat membuat semacam kajian. Tapi kalau kajian itu terlalu dia membuat semacam strategi apa yang bisa kami bantu untuk hal itu. Karena gini, Muhammadiyah itu punya aum yang besar, punya badan apa amal usaha Muhammadiyah itu besar. Kami memang belum mampu untuk mendirikan atau menciptakan aum sendiri di Natuna. Tetapi bagaimana caranya aum Muhammadiyah yang di luar bisa kita tarik untuk bekerja sama dengan kami di Natuna. Itu yang mungkin saat ini sedang kami coba buat apa namanya itu tadi semacam agenda kedepannya pemuda Muhammadiyah yang ingin kami laksanakan. Nah, menurut Munja sendiri, apakah peran mahasiswa penting
dalam berkontribusi untuk masyarakat. Perannya seperti apa dan apakah sejalan dengan strategi pemuda Muhammadiyah di Natuna? Kalau berbicara penting atau tidak penting, ya sangat penting mahasiswa berkontribusi bagi masyarakat. Itu sangat penting karena gini, teman-teman hari ini mungkin menganggap masih menjadi seorang mahasiswa, tapi kan hanya beberapa tahun ke depan saja. Setelah melewati masa itu, kawan-kawan pasti akan membaur pada masyarakat. Di situ kawan-kawan sudah, ya mungkin bagi yang karirnya cemerlang bisa jadi A, jadi B, jadi C. Tapi bagi kawan-kawan yang mungkin sampainya hanya di situ, ya kembali ke masyarakat sebagai rutinitas harian. Misalnya ya sudah menikah menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi bapak rumah tangga yang baik. Nah, kalau apa namanya, makanya perlu juga kita sampaikan kepada adik-adik yang baru lulus di SMA kemarin. Kita nggak peduli dia mau kuliah di mana. Kita tidak peduli dia mau menimba ilmu di mana. Kalau memang punya, mohon maaf, materi ya, materi bisa berkuliah di luar, ya silakan. Dan alhamdulillah. Sekiranya tidak mampu, di Natuna sendiri itu punya ruang gitu. Ya, Punya ruang, punya namanya kampus Thai Natuna. Bentar lagi mungkin jadi STIT ya. Oh, ya ST apa? Bukan STIT, institut ya. Bentar lagi. Nah, itu apa namanya? Saya menyampaikan ini bukan berarti mengada-ngada, tidak. Saya merasakan sendiri yang hari ini, yang itu tadi, ketika sudah berada di lingkungan masyarakat, saya pernah, bukan pernah, saya menjadi orang yang gagal dalam berperang untuk mendapatkan titel sarjana. Saya gagal. Saya sampai hari ini tidak punya ijazah. Saya sampai hari ini masih, kalau ditanya lulusan apa, masih Madrasah Aliyah Negeri Ranai gitu. Saya belum apa namanya, belum, tidak sampai selesai di jenjang itu. Kenapa saya sampaikan itu? Apa namanya, sebagai sebagai contoh supaya adik-adik yang hari ini lulus dari sekolah menengah atas untuk melanjutkan itu, karena saya merasakan sendiri hari ini saya pengen kuliah. Hari ini saya pengen kuliah, cuman itu tadi sudah telat ibaratnya, karena fokusnya kalau mau kuliah akan ada pengorbanan-pengorbanan yang lain. Karena hari ini sudah menikah, sudah punya anak, ya fokus kita masih terlalu besar di dalam rumah untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya mau kuliah lagi, mau. Betul. Karena nikmatnya saat kuliah itu beda. kita sama sekolah ya. Karena walaupun tidak selesai, tapi pernah merasakan masa itu gitu, Mas. Oh, dulu sempat. Dulu sempat. Bahkan bahkan apa ya, sudah di penelitian akhir, Belum selesai cuman gitu. belum selesai. Karena itu tadi kendalanya adalah di, ya Oke. itulah pokoknya. Oke. Mungkin kedepannya adakah rencana untuk melibatkan mahasiswa STAI Natuna bersama pemuda Muhammadiyah Natuna untuk berkontribusi langsung untuk masyarakat? Eh, Kalau berbicara apa namanya, keterlibatan gitu, kami memang di Pemuda Muhammadiyah hari ini belum mampu secara pribadi berdiri untuk melaksanakan tugas-tugas yang kami susun. Makanya kami punya strategi, ada namanya kolaborasi, baik itu dengan apa, teman-teman OKP yang lain maupun dengan ya mahasiswa dan siswa. Ada beberapa mungkin nanti agenda itu akan kita ajak teman-teman mahasiswa untuk Kontribusi ya. berkontribusi. Pastinya seperti itu. Karena gini, hari ini kalau kami mau berdiri sendiri, kami belum mampu untuk melaksanakan itu. Pertama, kekurangan kader. Yang kedua, kekurangan penggerak untuk melaksanakan itu. Yang mau tidak mau ketika kita bikin sebuah agenda, pastinya ada kepanitiaan kan? Nah, hal-hal yang kecil seperti itu ya ibaratnya itu juga yang membuat, nah, mau tidak mau kami harus adanya kolaborasi dengan yang lain. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman kenal sama Bang Asmizar ya, Ya. mantan ketua HMI.
semasa beliau menjadi ketua HMG itu banyak sekali agenda yang kami lakukan itu bersama, bukan bukan sendiri gitu. Jadi ini agenda siapa? Agenda Pemuda Muhammadiyah dan HMI gitu. Meskipun hanya ibaratnya kita coba buat diskusi, diskusi di apalagi apalagi waktu itu zaman pemilu, kita coba bikin apa namanya, diskusi-diskusi tentang Oh pemilih ya. cerdas dan segala macam. Banyak hal sebenarnya yang pengen kita lakukan. Bukan berarti kegiatan itu mesti harus punya uang dulu. Tidak juga, karena kegiatan kopdar itu kan tidak butuh uang yang terlalu banyak. Tetapi ada sesuatu pemikiran-pemikiran yang kita coba rangkum. Makanya ini ada juga salah satunya mungkin nanti kami akan ajak teman-teman dari mahasiswa, kita coba menelaah dari isu nasional. Salah satunya adalah yang apa namanya, makan bergizi gratis. Oh Ya, ya. itu salah satunya. Ini gambaran spoiler aja. Karena ini kita mau tidak mau kita coba memberikan pikiran kita, pokok pikiran kita terhadap hal ini. Mungkin mungkin itu ada beberapa hal yang nantinya akan kami kolaborasikan dengan teman-teman di mahasiswa. Nanti entah mahasiswa yang mana itu masih masih kita Pertimbangan ya. bukan pertimbangkan, kita coba cari Oh, dulu yang oke. mana nih. Mungkin bisa jadi ini apa namanya, KPAI ya, Ya KPI ya. KPI, KPI. Kalau KPI. kalau KPAI itu Komisi Pelindungan Anak ya, Iya betul. KPI komunikasi ya. Komunikasi luar. Mungkin dengan teman-teman KPI juga mungkin bisa nanti, karena kita tahu kalau KPI itu lebih apa ya, kita tidak bisa pungkiri teman-teman KPI itu punya eh, speaking public yang bagus gitu kan, untuk menyampaikan sesuatu itu nggak bisa dipungkiri, karena yang kawan-kawan asah selama selama di KPI itu kan pasti itu kan, bagaimana cara menyampaikan sesuatu, bagaimana cara belajar retorika, itu yang paling penting itu. Oke, terakhir Pak. Selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Natuna, adakah pesan-pesan untuk mahasiswa di Selain Natuna ini Pak? Pesan yang paling utama adalah ini, teman-teman jangan takut untuk bergabung di sebuah organisasi apapun. Saya tidak harus bilang harus menjadi bagian daripada pemuda Muhammadiyah, tidak. Kenapa? Karena gini, di dalam organisasi itu saya orang yang tidak selesai kuliah, mungkin ya kalau orang berbicara tentang batas pendidikan ya saya lulusan madrasah aliyah gitu. Tetapi saya kenapa dulu waktu semasa di Batam dan segala macam sering menjadi kayak gini juga pembicara dan segala macam, saya dapat ilmu itu dari ruang organisasi. Karena di organisasi itu, terutama waktu itu saya di IMM itu, kita belajar bagaimana retorika. Kita belajar bagaimana manajemen konflik. Kita belajar bagaimana speaking public yang bagus, public relation yang bagus. Nah, hal-hal ini saya tidak dapatkan ruang di ruang ruang kampus, tapi saya dapatkan itu di organisasi. Nah, tapi tidak juga membuat kita ketika berorganisasi menjadi mapala, mahasiswa paling lama, bukan mapala Oh, mahasiswa kita lah, tapi menjadi mahasiswa paling lama karena keseriusannya terhadap organisasi lupa dengan kewajiban dia di dalam kampus. Enggak juga. Tapi setidaknya coba teman-teman mahasiswa hari ini apa namanya, melek terhadap organisasi. Terserah organisasi mana. Di kampus sendiri itu punya organisasi. iya. Ada namanya HMI. Di luar juga bisa. Kalau di NU ada GP Ansor, di Muhammadiyah ada Kami Pemuda, itu bisa untuk kita sharing gitu maksudnya. Untuk kita sambil diskusi-diskusi ringan saja. Mungkin itu pesannya sih, supaya kawan-kawan mahasiswa ini jangan jangan punya stigma bahwa oh aku harus fokus kuliah saja. Kalau punya waktu, kalau memang semester 1, 2, 3 itu memang padat ya. Tapi kan ketika udah semester 4, 5 dan ke atas itu kan udah tidak terlalu terlalu padat lagi, terlalu siku lagi. Karena mata kuliahnya juga nggak terlalu banyak lagi kan. Iya sebenarnya iya. Karena gini,
teman-teman belum tentu dapat ilmu retorika dalam ruang belajar. Jadi teman-teman ketika ada makalah ataupun ada apa ya karya ilmiah yang kawan-kawan ingin sampaikan di depan, kalau hanya fokus saja itu mungkin nggak bisa menyampaikan. Karena di organisasi itu kita diajarkan bagaimana berbicara, diajarkan bagaimana menyampaikan sesuatu. Apalagi kalau kawan-kawan sudah menguasai retorika. Kalau retorika itu apa ya? Kita boleh mengatakan begini, orang yang menguasai retorika itu tidak juga sempurna, tetapi ketika dia menyampaikan sesuatu, bisa kita simak dengan baik. Apalagi kawan-kawan, kalau misalnya, ini kan salah satu sekolah tinggi agama Islam ya, kalau ada ilmu mantik itu lebih bagus sebenarnya. Kalau ada ilmu mantik ya, itu lebih bagus sebenarnya. Karena itu kalau di mata kuliah mungkin itu sahabat. Orang, mungkin teman-teman tahu Rocky Gerung ya. Oh iya. Rocky Gerung itu tahu ya, orang paling jago retorikanya, orang paling jago filosofi dan segala macam. Iya. Ya kalau kita berdebat dengan dia hanya menggunakan otak lurus saja, nggak mampu untuk melawan dia. Tapi kalau di Islam itu, kalau kita menguasai ilmu mantik, itu mungkin sepadan dengan dia. Iya. Nah, sepadan itu. Kalah dan menang itu belum tentu, tapi minimal melawan lah. Jadi kita nggak pakai otot untuk apa berdebat dengan beliau. Memang punya pikiran itu untuk berdebat dengan beliau. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bang Nuzul telah Sama-sama. menyempatkan waktu untuk hadir di KPI Podcast ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.